Jadi hari ini kita pengen ngomongin GameStop. Fenomena yang terjadi. Fenomena gitu. Enggak, ini kayak akan jadi vlog pertama di mana pembicara utamanya lu yang banyak ngomong. Ya, oke lah. Oke, semoga lancar ya, Iya. gitu kan. Kalau nggak editingnya capek. Oke, yaudah langsung aja deh. Kenapa Iya. sih di US tuh GameStop kenapa gitu? Iya, karena sebenarnya dia itu sebenarnya adalah retailer jualan seperti video games gitu. Tapi kan makin lama penjualannya makin menurun karena Iya. makin sepi. Iya. Karena banyak gamers juga yang udah mulai download online Iya. gitu game-gamenya, dan emang apalagi ditambah lagi di COVID ini, era pandemik ini, ya semakin turun lah penjualannya mereka. Ini Gitu. dia perusahaan udah lama ya? Udah lama, GameStop itu udah lama Oh, gitu. oke. Terus? Nah, tapi di satu sisi itu kan juga jadi mengundang dong, kan dia sahamnya terdaftar di Bursa saham. Nah, iya, bursa sana kan. Dan hedge fund itu pemain institusi besar itu, mereka tuh predik dia tuh kayak nggak akan bertahan lama nih, value-nya tuh sebenarnya rendah. Jadi mereka tuh short sahamnya si GameStop ini gitu. Short ini adalah Short ini adalah kebalikannya dari membeli saham. Itu sebenarnya itu gambaran paling basicnya gitu, yang kita akan jelasin nanti ya. Kalau ya, boleh sekarang singkat. Jadi, tunggu coba ya, kamu sekarang ngetes aku ya. Jadi kalau short itu Kalau lu beli saham kan misalnya sahamnya di level 1, ya kan? Kalau lu beli di level 2 lu berharap dia naik ke level 10, ya kan? Kalau short adalah ketika sahamnya di level 1, lu beli minus gitu kan. Gimana sih salah ya? Berharap dia turun kan? Gimana sih? enggak, kalau short itu jadi sebenarnya kita Dipotong. kita nggak punya sahamnya kalau short itu Oh, kita nggak punya sahamnya. sebenarnya. Jadi kita kayak meminjam saham dari orang lain Oke. gitu. Let's say sekarang saham Rumah Kopi nih gini. Ya, oke. Kamu lihat Rumah Kopi nih sebenarnya mau bangkrut nih, udah mau jelek banget lah, nggak ngejual kopinya. Satu lembar sahamnya $10. Kamu pengen dapat untung dari kebangkrutan aku dong. Kalau nggak dari penurunan nilai saham aku lah di kemudian hari. Kamu pinjam lah mungkin dari teman kamu. Dia misal dari orang random gitu. Itu dia punya saham Rumah Kopi. Nah, jadi kamu pinjam dan kamu jual dulu tuh saham aku senilai $10. Kamu dapat dong cashnya $10. Kamu beli satu lembar gitu. Jadi kamu punya duit $10. Tapi kan yang kamu pinjam itu bukan duit $10. Yang kamu pinjam adalah satu lembar sahamnya Rumah Kopi gitu. Nanti suatu saat ketika benar Rumah Kopi let's say nggak bangkrut, turun jadi $1. Nah, kamu beli. Kamu beli saham aku di harga $1 nih. Terus gantiin Kamu orang balikin itu. nih satu lembar ya. Cuma nilainya sekarang udah tinggal $1 nih. Kamu ambil selisihnya $9. Itulah cara bekerjanya short itu secara kasar seperti itu. Pokoknya kalau orang nge-short, basically lu mengharapkan sahamnya jatuh gitu aja kan? Iya, kebalikannya dari long. Kalau di bursa itu ada long sama short. Long itu beli untuk berharap harganya naik sehingga bisa dijual dan ambil untung. Oh, itu long. Dari selisih harganya. Ya, dan kebalikannya adalah short. Oke, dan itu kita nggak bisa lakuin short di Indonesia. Oke. Di bursa Amerika itu dimungkinkan. Jadi si GameStop ini udah di short sama hedge fund. Iya. Hedge fund adalah Hedge fund itu salah satu institusi yang kayak aset manager gitu. Jadi kayak fund manager, tapi dia kelola dana biasanya ya yang investasi, yang taruh dana di mereka itu biasanya yang gede-gede. Perusahaan-perusahaan yang besar kayak dana pensiun. Kalau enggak orang-orang dengan harta yang tinggi lah, yang besar gitu. GameStop ini udah di short banyak. Udah di short banyak. Lalu? Oke. Lalu di sisi lain ada satu kelompok investor, ya kalau orang bilang tuh masih amatir gitu. Individu ya? Individu, jadi kayak retail investor lah, awam gitu. Iya, yang main-main sendiri-sendiri kan. Terus? Mereka tuh punya satu forum di Reddit gitu, yang bernama Wall Street Bets. Mereka sepakat untuk, mereka bukan sepakat, mereka tuh berpikir, oh ini si hedge fund ini tuh banyak shorting ke perusahaan-perusahaan kayak begini nih. Mereka berharap perusahaannya bangkrut. Uang gratis, iya. Mereka uang gratis gitu, nggak pakai apa-apa, dan
kok dia malah kelihatannya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Orang bangkrut kok dia malah profit gitu. Nah, jadi mereka sepakat untuk beli besar-besaran si GameStop ini. Melalui forum Reddit ini, ya kan? Ya, mereka janjian. Ya, untuk beli massal. Jadi mengkerek harganya, digoreng nih sampai tinggi banget. Jadi ketika si hedge fund ini dia short harga sahamnya masih murah, berharap lebih murah lagi, malah naik. Jadi mau nggak mau mereka yang merugi. Iya, mereka harus talangin untuk beli itu harga saham. Iya. Sahamnya balik. Jadi mereka akan rugi total aja. Ini si orang-orang di Wall Street Bets ini, mereka itu yang mendorong mereka untuk bela-belain beli dan pertahanin si GameStop ini apa gitu? Purely karena mereka benci hedge fund atau apa gitu? Kenapa mereka melakukan itu gitu? Ya, mereka sekarang ini bilangnya mereka ingin sending a message aja gitu loh. Sending a message tentang? Untuk mengubah tatanan financial sistemnya aja. Kenapa boleh di short gitu? Kenapa kalau sekarang ini jumlah saham yang di short itu melebihi dari jumlah saham yang beredar bahkan di GameStop-nya sendiri? Itu karena melalui sistem yang sekarang ini, misalnya kamu pinjam dari orang, tapi di lain sisi ada orang juga yang bisa pinjam saham kamu yang juga pinjam orang. Jadi sebenarnya nanti kalau di track jumlah saham yang di short tuh bisa jadi lebih banyak daripada yang ada di GameStop itu. Itu terjadi seperti itu. Berarti float dong. Iya. Peraturan mereka. Ya bisa jadi menurut mereka itu float juga. Kenapa bisa begitu? Gitu loh, heavily shorted banget gitu. Terus? Jadi mereka mau ngelawan itu. Dan ya, terjadilah beneran. Ya pastinya di luar sana ada juga orang yang pengen ikutan juga dong. Kalau harganya naik jauh kan gue juga bisa ambil profit gitu. Tapi overall mereka ngomongnya karena ini mereka mau kalahin pemain besar di permainannya mereka sendiri gitu. Karena si hedge fund ini kan orang-orang yang duitnya gede gitu kan. Iya, selama ini nih dia yang manipulasi pasar lah, dia yang mainin uangnya lah. Pemain-pemain kecil tuh nggak mungkin menang lah lawan mereka aja nggak panjang. Jadi mereka long story short cuma nggak pengen hedge fund-nya menang gitu aja ya. Iya. Oh lu mau short, gue malah pokoknya naikin dibikin harganya sampai rugi banget. Dan karena ada yang udah akhirnya juga kena short squeeze. Short squeeze itu kayak dia berharap harganya turun, tapi ternyata naik gitu. Jadi mereka udah kayak kena peres sampai mati ya gitu. Terus jadi akhirnya itu berujung ke harganya tinggi banget kan? Tinggi banget. Karena si Wall Street Bets ini semua patungan janjian kan, pokoknya kita beli ya, jadi tinggi. Padahal sebenarnya company-nya itu tidak bernilai setinggi itu. Iya. Dan company-nya juga emang udah on the brink of bankruptcy kan? Iya nggak sih? Iya, udah sepi banget. Udah sepi banget kan? Iya. Namanya retail. Iya. Nah jadi sekarang ini tujuan si retail trader ini yang dari Reddit ini udah tercapai. Harganya udah naik banget dan udah ada hedge fund yang udah tutup posisinya dan rugi miliaran dolar, iya rugi total, dan mereka udah ngerasa menang gitu. Terus si hedge fund ini gimana reaksinya? Nggak penting. Nggak, maksud gue mereka kesel dong. Mereka kesel kan, mereka juga layangin kayak surat. Komplain gitulah, mereka kayak komplain gitulah karena ya gitu di bagi dua sisi kan, bagi si Wall Street Bets ini komunitasnya kan selama ini yang hedge fund lah yang suka manipulasi pasar gitu. Dan jadi sekarang mereka yang gantian manipulasi. Iya, sekarang si hedge fund ini udah kayak ngerasanya dimanipulasi gitu. Iya, jadi long story short, intinya si Wall Street Bets ini mereka bikin culture investing yang baru kan. Ya kan, yang bukan berdasarkan data, tapi ya, kayak bukan dari fundamental perusahaannya. Iya, gitu. benar. Jadi itu makanya kenapa heboh juga kan, merusak pasar and everything kan. Heboh. Jadi mereka kayak apa ya, kayak cowboy gitu ya. Iya, bukan. Mereka kayak cowboy. Iya, nggak pakai metode. Dan gitu. lu nggak bisa predik gitu ya. Iya. Oh. Gitu. Jadi mereka kayak me against the world gitu aja ya. Bisa jadi. Iya. Iya. That's why banyak juga meme yang beredar tuh lebih kayak Daud versus Goliath gitu. Tapi itu put mereka jadi the bad guy in the investing world nggak sih di US? Banyak yang benci mereka nggak sih? Atau biasa aja gitu? Iya, bagi pemain besar sih pasti benci. Pasti kesel lah ya. Tapi bagi pemain kecil kadang ada yang nge-ride the wave. Iya, benar. Wah gini, gue ikutan gitu ya. Benar. Oke, jadi itu basically what happened to GameStop ya. Dan kenapa mereka akhirnya make news? Karena satu, harganya terlalu tinggi, ya kan? Lebih tinggi daripada value-nya.
kedua karena si hedge fund ini juga jadi rugi total abis kan. Dan mereka kaget aja ya, mereka bisa kena hit dengan cara seperti ini ya nggak sih Eds? Kaget lah. Oke. Itu hal yang mereka selalu mainin memang. Oke. Chapter 1 selesai gitu. Jadi pattern seperti ini tuh dari dahulu kala tuh udah ada. Ini kita disclaimer dulu ya. Ini kan menggambarkan cara berpikir kita. Kita kan nggak tidak mensuggest apa-apa gitu. Ini cara berpikir kita dan ya kalian cerna untuk kita juga bukan pro. Iya. Gua sih udah bener bukan pro. Anggap sebagai pendapat bukan sebagai saran. Iya. Ini kita cuma lagi ngobrol santai aja. Oke, terus dari dulu banget itu udah selalu ada yang namanya stock promoter. Dimana dia promosiin saham ke para pengikut-pengikutnya dan pengikutnya semua pada beli saham itu sehingga harganya naik jauh, karena tiba-tiba jatuh begitu aja sampai ke titik rendah lah. Dan orang-orang yang mengikuti stock promoter itu ya rugi total ujung-ujungnya. Kita bisa berasumsi di saat ini, di situasi kali ini mungkin saja ya Wall Street Bets ini berperan sebagai stock promoter, itu bisa jadi gitu. Dimana sebelum mereka promosiin saham GameStop ini mungkin mereka sudah beli posisi, beli sahamnya duluan. Jadi ketika mereka sudah punya kepemilikan di GameStop lumayan banyak, let's say, terus tiba-tiba mereka promosiin dengan ya motifnya banyak. Dan kali ini mereka bilang oke, kita matiin hedge fund di kandangnya mereka, di permainannya mereka sendiri. Oke, gitu. Karena semua orang pada serbu nih, gue lagi ada duit, lagi ada dana stimulus dan duit gratis lah gitu. Oke, dicemplungin, naik, harganya naik jadi 50, jadi 100, 200, 300 gitu. Dan oke, sekarang udah menang, hedge fund udah rugi total gitu. And then ketika sudah saatnya mereka mau jual sahamnya, apakah ada yang mau beli? Gitu. Itu yang jadi pertanyaannya, karena harganya sudah tinggi banget. Iya. Gitu. Udah jauh banget dari real value-nya dia. Nah, ketika tidak ada yang mau beli, itu harganya akan secara otomatis akan jatuh. Jadi mereka kayak kita mati bareng sebenarnya. Cuma mungkin mereka belum tahu, mereka akan mati aja. Iya, gitu. Sekarang mereka masih hidup, gitu. Jadi at the end of the day ini nggak tahu ini perjuangan yang worth it apa enggak sebenarnya. Tapi gini juga ketika ada yang bilang kita janjian yuk beli gitu sampai 1.000, oke. Ada juga dong orang pasti yang kayak ya udah oke, tapi sebenarnya belum sampai 1.000 gue lepas dulu gitu. Ada. Itu yang pintar kan? Iya. Itu yang pintar kan? Jadi sebenarnya nggak terlalu smart adalah yang bener-bener tahanin sampai till the very end dong ya. Iya, benar. Gitu ya. Jadi lo harus tahu kapan keluar gitu ya. Benar. Kalau lo mau nge-ride the wave. Yang jelas itu ada salah satu shareholder-nya juga, yaitu asset manager dari Korea, namanya Mas Asset Management. Dia punya 3,3 juta lembar saham. Dan dia udah jual semuanya di minggu kemarin ini. Dan yang dia jual itu dibeli oleh investor-investor Wall Street Bets ini. Pasti. yang siap ngelahap di harga berapapun. Karena mereka masih mau goreng ya. Selalu akan mau beli. Dan ketika kemarin ini trading pembelian saham GameStop itu di beberapa broker di US itu dilarang, mereka makanya marah total. Gitu. Karena mereka masih bakal beli di harga berapapun. Itu gitu. Kenapa dilarang? Untuk meregulasi. Iya, karena terlalu tinggi. Tapi orang pada bilang si Robinhood ini dia kayak interfere lah, gitu. Flow market gitu. Karena kan itu semua haknya investor dong untuk mau jual beli saham. Kenapa harus dilarang-larang gitu? Dan banyak yang mengkaitkan si Robinhood ini itu tuh dia kan kasih jasa brokerage itu jual beli saham tuh komisinya gratis. Karena sebenarnya kalau kita beli dan jual saham itu bukan dia yang execute jual belinya, dia tuh serahin lagi dia outsource lagi ke Citadel, satu perusahaan Citadel ini. Dan Citadel ini yang salah satu yang punya itu adalah si Melvin, which is itu salah satu hedge fund juga yang nge-short si GameStop sebenarnya gitu. Jadi ya mungkin jadi dia mau balas dendam dari sisi situ juga. Si Robinhood ini pengen nge-halt supaya nggak
nggak makin naik, iya nggak nggak makin makin naik, parah. iya. Ya udah, jadi sekarang ini mereka udah, si Wall Street Bets ini udah mengaku mereka menang karena emang si Melvin Capital ini salah satu hedge fund-nya udah rugi nih, total 13 miliar dolar. Masalahnya adalah memang gimana cara nanti kelak si Wall Street Bets ini komunitasnya untuk jual harga sahamnya itu. Ya, jadi itu yang menggantung ya, yang to be continue ya. Even Iya. sampai sekarang kan. Iya, mereka sih masih mau tahanin sih. Sekarang gini, sahamnya kan sangat tinggi nih. $300 ya kata kamu ya. Kemarin ditutup 325. Itu nggak akan jatuh sampai mereka semua seabrek-abrek bilang mau jual ya. Atau Iya. gimana sih? Iya. Jadi selama mereka masih sepakat, nggak usah tahanin, itu akan stay like this. Iya. The moment mereka serempak mulai ragu dan panik, itu baru akan crashing down ya. Unless beneran ada yang mau beli. Iya, Ah. benar. Oke, terima kasih atas Terima penjelasannya. kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Enggak lah, Jijai. Klik subscribe. Bye. Like videonya. Supaya makin banyak orang bisa tahu.